Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum lanjut ke materi yang akan dibahas, lebih baik memang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta satu orang buat mimpin doa? Baik, saya akan memimpin doa pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memimpin. Untuk sebelum memulai presentasi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Alvito yang sudah memimpin doa. Mungkin PPT-nya boleh di-share screen. Baik, Ibu. Farida izin share screen ya, Bu, sebentar. Iya. Baik, dilanjut aja ya. Di sini akan menjelaskan mengenai lari jarak pendek di mata kuliah atletik. Next slide dulu. Apa sih atau apa itu lari jarak pendek? Di mana lari jarak pendek itu sebuah cabang olahraga atletik di nomor kelima yang dimana lari jarak pendek itu terkadang memang jarak yang ditempuhnya itu pendek, semisal kayak 100 meter atau 4 kali 100 meter atau 200 atau seberapa kalian menentukan ketika berkompetisi di lari jarak pendek. Lalu ada pengertian jarak pendek itu. Pengertian dari lari jarak pendek itu merupakan salah satu unsur dari pendidikan jasmani dan yang perlu dipelajari itu mengenai teknik, manfaat, dan peraturan pada dasarnya. Karena memang seorang atlet yang memanfaatkan kakinya dengan cepat atau paling tinggi, seperti tinggi dengan kecepatannya ataupun memang memiliki kualitas di dalam dirinya itu mempunyai lari yang cepat. Jadi mereka bisa memanfaatkannya dengan cara mengikuti sebagai atlet dari lari jarak pendek maupun lari jarak cepat. Jadi di lari jarak pendek itu mohon maaf. Jadi di lari jarak pendek itu ada berbagai macam mengenai gerakan ataupun seperti teknik-tekniknya. Next slide. Di sini ada gerakan dasar teknik lari jarak pendek, di mana ada 3 gerakan teknik dasar lari jarak pendek itu. Yang pertama itu ada gerakan start. Next slide lagi. Mohon maaf. Ada gerakan start di mana
Gerakan start itu adalah termasuk dari teknik dasar lari pendek, lari jarak pendek maupun lari jarak jauh. Di mana teknik start itu memudahkan Anda agar tidak tegang dan tetap nyaman saat berlari. Jadi gerakan start itu memang beda-beda di dalam lari jarak pendek maupun lari jarak jauh ataupun lari dengan sprint. Jadi teknik dasar lari jarak pendek itu memang sebelum lari, teknik start ini memudahkan Anda agar tidak tegang dan tetap nyaman saat berlari. Di mana gerakan start itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada start pendek atau bunch start, ada start panjang atau long start, dan start menengah atau medium start. Sebetulnya penjelasan dari ketiga tersebut mengenai apa gerakan atau teknik yang berbeda-beda itu semisal gerakan start yang dibagi-bagi menjadi 3 itu karena memang dibedakannya dari ketika ada start pendek itu memang langkahnya hanya pendek. Ketika ada start menengah atau medium start itu langkahnya melakukan langkah start menengah. Jadi kakinya hanya setengah ketika pas di garis start. Lalu kalau misalnya di Lalu kalau ada di start panjang atau long start itu memang langkahnya pas di garis start melakukan start panjang. Selanjutnya, maaf. Lalu ada sikap tubuh ketika berlari, di mana sikap tubuh ketika berlari itu sangat penting. Di teknik dasar lari jarak pendek itu mengenai sikap tubuh atau gerakan tubuh itu memang sangat penting dan harus diperhatikan. Ketika berlari dengan kecepatan tubuh itu harus tetap stabil. Karena kondisi dan menjaga tubuh ketika berlari sampai garis finish itu memang tubuh itu tidak boleh seperti berbeda-beda ketika berlari pertama sampai finish tersebut itu bakalan mempengaruhi kecepatan ketika berlari. Gimana sih cara menjaga sikap tubuh itu ketika berlari yang benar? Jadi badan itu sedikit dicondongkan. Lalu badan yang dicondong itu ke depan agar badan tetap nyaman dan energinya itu tidak mudah terkuras. Lalu ada tolakan sekuat tenaga ketika berlari. Dan pastikan kaki melangkah dengan lebar dan tangan bergerak ke arah dagu. Lalu gerakan kaki dengan kecepatan yang meningkat itu saat berlari juga harus dijaga tubuhnya agar tetap rileks dan tidak tegang. Next slide. Lalu ada gerakan finish, di mana gerakan finish atau teknik dasar lari jarak pendek yang terakhir itu memasuki gerakan finish atau akhiran dari berlari ketika berkompetisi, di mana teknik ini diperlukan agar badan dalam kondisi yang tepat ketika memasuki finish itu melakukan gerakannya seperti jangan mengurangi kecepatan saat berlari, terus ada posisi dadanya sedikit dicondongkan ke depan, lalu tambah kecepatan kaki maupun kecepatan tangan Anda. Jadi diselaraskan antara kaki dan tangan supaya kecepatannya itu bertambah dan juga stabil. Lalu jangan lupa fokuskan untuk pikiran maupun kalian tidak boleh seperti tengok-tengok kanan kiri ketika berlari. Jangan pernah melihat lawan kanan kiri, itu menyebabkan percaya diri kalian bakalan kurang. Selanjutnya, di sini yang terakhir itu ada peraturan perlombaan pada lari jarak pendek, di mana peraturan pada lari jarak pendek ini banyak sekali, bermacam-macam. Yang pertama itu ada peraturan perlombaan, di mana garis start dan finish itu selebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Dan tepi garis start dan tepi garis finish itu terdekat menjadi ukuran jarak perlombaan. Ketika ada aba-aba seperti bersedia, siap, dan ya, ataupun membunyikan pistol ketika aba-aba digunakan pada lomba lari jarak pendek. Karena di sini juga peraturan perlombaan memperingatkan
maksimal 3 kali bagi peserta yang membuat kesalahan pada saat start dimulai. Lalu perlombaan itu dilakukan ada 4 tahap. Yang pertama itu ada babak pertama, yang kedua itu ada babak kedua, yang ketiga itu ada babak semifinal dan ada babak final. Lalu yang kedua itu ada peraturan di mana didiskualifikasi ataupun hal-hal yang tidak dianggap sah seperti 3 kali melakukan kesalahan pada garis start, lalu melewati atau memasuki lintasan pelari lain, berbuat curang mengganggu pelari lain, lalu ada keluar dari lintasan, terus ada terbukti memakai doping atau obat perangsang dan peralatan dan sarana lari jarak pendek. Lalu ada lintasan, di mana setiap lintasan itu atau ban lari jarak pendek itu dibentuk di sebuah lapangan antara jarak lintasan berukuran lebar dari 1,22 meter dan dengan jumlah 8 buah. Lalu ada peralatan yang dibutuhkan pada saat ini, maksudnya pada saat di peraturan ini itu ada sepatu spikes, start block, tiang finish, stopwatch, dan bendera start atau pistol merupakan alat yang biasa digunakan ketika berlari jarak pendek. Yang terakhir dalam peraturan ini itu ada pembagian jarak. Di mana pembagian jarak itu pada lari jarak pendek itu sekitar 100 meter sampai dengan 400 meter. Dan gerak larinya itu dilakukan dengan memaksimalkan semua teknik mulai dari kecepatan start atau berlari sprint dan teknik memasuki garis finish. Sehingga bisa menentukan baik buruknya catatan waktu yang ditempuh. Di start jongkok juga teknik startnya biasa digunakan pada lari jarak pendek. Dan untuk lari jarak menengah ataupun medium start itu sekitar 800 meter sampai dengan 1.500 meter. Dan untuk long start atau lari jarak jauh itu ada 3.000 meter sampai dengan 195 km. Karena memang jaraknya cukup jauh, jadi keduanya itu menggunakan start berdiri dan dibutuhkan keterampilan yang sangat tinggi, lalu ada pengerahan atau pemanfaatan tenaga yang maksimal dalam waktu yang relatif sangat singkat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, akan saya tutup. Mungkin tidak ada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.